Terima kasih masih bersama kami di Gubernur Talk Show. Masih kita membahas tentang tema stop kekerasan terhadap anak. Nah, kita di segmen terakhir nih Bu Berta, Ibu Anissa. Nah tentu kan sebuah kerja mulia ini dengan ruang lingkup Kabupaten Rejang Lebong yang luar biasa luas dan masih ada daerah-daerah yang sulit dalam tanda kutip dijangkau, ini kan pekerjaan yang tidak mudah. Nah, bagaimana nih Kejaksaan Rejang Lebong ini dalam mensosialisasikan penyuluhan hukum lah dalam tanda ini, seperti apa nih metode? Ya, terima kasih. Jadi untuk Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, khususnya saya sebagai Kasih Pidana Umum dengan arahan Pak Kajari tentunya, kita ada bidang intelijen juga. Jadi bidang intelijen ini nanti kita bekerja sama dan sudah dijalankan juga. Jadi kita kalau sosialisasi tetap Pak. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Nanti dia bersatu dalam bentuk penyuluhan terhadap anak-anak. Kan seperti itu. Jadi konteksnya di sini kita merangkul beberapa sekolah. Nanti kita berikan penyuluhan-penyuluhan hukum. Yang realnya di sini saya menyampaikan juga konteksnya di tingkat kecamatan pun kita terus mensosialisasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Jadi sampai ke kecamatan juga kita terus Pak, jadi bekerja sama dengan para camat juga. Karena untuk diketahui di Kejaksaan Rejang Lebong itu ada gubuk RJ Pak. Kalau orang rumah RJ Pak, kalau kami buat gubuk RJ. Gubuk RJ itu Gerakan Usaha Bersama untuk Keadilan. Itu kita ciptakan seperti itu. Jadi tujuannya ya di sana untuk diketahui juga masyarakat luas. Mungkin belum ada yang belum tahu ya. Itu silakan untuk berkunjung ke gubuk RJ yang kami adakan di setiap kecamatan, Pak. Iya, jadi silakan masyarakat yang tadi disampaikan belum melek hukum ya Pak ya, silakan main. Nah insya Allah jaksa-jaksa ada situ kan, itu silakan main. Apa ada diatur jadwal? Berhubung keterbatasan jaksa kita, nanti tidak sidang Pak. Nah karena ngurusin masyarakat. Jadi memang kalau seandainya jaksanya berhalangan nanti bisa kita bersurat seperti itu, atau bisa nanti dikondisikan waktunya ketika banyak permasalahan yang ada di masyarakat maka jaksanya yang datang seperti itu. Ada di dalam ini Bu Anissa? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, tentu kan kerja yang saya istilahkan kerja berat, kerja besar dan kerja mulia ini kan tentu kan tidak semulus yang kita harapkan. Tapi mungkin ada kendala nggak ya di lapangan? Seperti apa Ibu Anissa? Kalau kendala-kendala di lapangan itu ya Pak, untuk pendataannya ya Pak ya. Kita di sini masih mendata bagian-bagian mana aja yang mau kita datangi untuk penyuluhan. Mungkin dalam pendataan itu ada masyarakat yang mau menerima atau tidak, mungkin itu kendalanya Pak. Jadi terhambatnya di sana Pak, karena kan masih banyak juga di Rejang Lebong itu Pak, masyarakat yang pendidikannya masih kurang ya Pak ya. Jadi tingkat penerimaannya kadang itu masih membuat terhambatnya Pak penyuluhan. Intinya mungkin kesadaran masyarakat yang saya nilai masih agak kurang. Kenapa? Karena mungkin itu tadi benar. Mungkin pemikirannya kan tidak bisa kita paksakan. Harus benar-benar ada kesadaran, karena kesadaran itulah yang nantinya akan membantu kita dari aparat penegak hukum. Nah, dengan kondisi yang saya bilang tadi bahwa Rejang Lebong yang masih banyak sekali daerah-daerah yang dalam tanda kutip sulit dijangkau, dan mungkin kadang komunikasi pun juga susah ya gitu. Nah, apakah ada rencana juga melibatkan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat atau seperti apa? Jadi kedekatan emosional lebih bisa tepat gitu? Iya, kalau untuk ke adat itu kan ada Badan Musyawarah Adatnya Pak. Iya, benar. Dan untuk di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong itu adatnya luar biasa menurut saya, karena memang kenapa saya tahu, karena seringkali mereka sudah menyelesaikan konteks restoratif justice-nya versinya adat gitu. Makanya kita sudah secara emosional sudah terbentuk, dan di sini hubungan antara BMA Kabupaten Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong itu sudah cukup baik gitu. Luar biasa. Nah, kita singgung lagi bahwa masih banyak sekali, bukan hanya di Rejang Lebong ya, tapi masyarakat seprovinsi Bengkulu masih ada yang dalam tanda kutip bahasanya tuh entah takut, entah alergi, entah segan untuk datang melaporkan
ataupun berkonsultasi ini, nah saran ibu seperti apa nih untuk adik sanak yang lagi nonton nih? Jadi khusus untuk Kabupaten Rejang Lebong yang mendengar program ini, kami di sini menyampaikan bahwa ketika anak belum dewasa, dia masuk kategori anak, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi ketika memang kita bisa mengawasi masing-masing anak kita, tentunya mungkin akan minimalisir terjadinya tindak pidana terhadap anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari pihak sekolah juga kami berharap juga dirangkul untuk anak-anak yang benar-benar tidak bisa kita tertibkan, boleh kita diundang sebagai aparat untuk ikut menertibkan anak tersebut, seperti itu. Silakan. Ibu Anissa mau ditambahkan? Ya Pak, untuk perlindungan anak sendiri, untuk masyarakat Rejang Lebong tentunya dan semua masyarakat Bengkulu, di sini kami sebagai pegawai dari kejaksaan ya tentunya menghimbau jika ada apapun yang terkait dengan anak, eksploitasi dan diskriminasi anak, jangan takut untuk melaporkan ke pihak-pihak yang berwajib. Di sini kami jangan takut kepada jaksa, di sini kami hadir sebagai sahabat masyarakat juga tentunya. Jika ada masalah-masalah hukum bisa dikonsultasikan juga, dan juga apapun itu bisa langsung datang ke kantor kejaksaan, gitu Pak. Ya, itu yang penting di sana ya, bahwa seperti yang kita sampaikan tadi masih banyak ya tanda kutip masyarakat yang enggan, ia bisa jadi takut, segan, atau memang dia belum tahu mekanisme cara pelaporan. Artinya sangat disayangkan misal ada tetangga kita atau ada orang di sekitar kita tinggal ada kasus tapi dibiarkan saja. Nah jika seperti sudah disampaikan tadi, ya paling tidak diinformasikan. Jadi dengan begitu ada terselamatkanlah anak-anak atau korban yang dalam tanda kutip belum diketahui atau belum tersentuh oleh penanganan hukum. Nah, dengan harapan bahwa sekali lagi dengan harapan bahwa korban ya akan betul-betul disentuh, betul dibantu ya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Untuk terakhir, apa yang akan diharapkan khususnya untuk para orang tua dan khususnya untuk program yang sedang kita bicarakan dalam stop kekerasan terhadap anak, apa nih? Ya, harapan kami ya jelas dengan adanya takso seperti ini, masyarakat yang belum tahu menjadi tahu. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang menjadi hak anak untuk dapat dipenuhi. Jadi yang pertama, yang kedua, ya tolong awasi anak masing-masing. Di sini konteksnya karena tidak bisa aparat itu bekerja tanpa ada dukungan dari masyarakat. Khususnya untuk perkara anak ini peran orang tua sangat penting, peran tokoh-tokoh agama di sini untuk adat juga tolong diawasi juga kan masyarakatnya, dan pemerintah terkait juga merespon apa yang kami lakukan di sini. Karena kenapa? Karena memang semakin tahun datanya akan semakin banyak untuk perkara anak, dan kita tahu anak ini adalah aset yang benar-benar nanti kedepannya akan menggantikan kita di sini untuk menjadi masa depan yang cerah untuk anak-anak. Kalau memang sudah ternodai dari sekarang, ya jelas kedepannya kita sulit untuk meraih apa yang mereka cita-citakan seperti itu. Dan taruhannya adalah bangsa dan negara ini. Bayangkan kalau generasi-generasi sekarang misal dalam tanda kutip sudah berurusan dengan hukum, nah kita pikirkan bagaimana pengganti kami nanti di artinya kita harus punya rasa tanggung jawab, tanggung jawab yang besar untuk bagaimana bangsa dan negara ini lebih maju ke depannya dengan anak-anak yang tentunya sehat jiwa dan raga. Ibu Anissa ada mau ditambahkan? Iya Pak, untuk para orang tua Pak tentunya ya Pak, jadilah sahabat anak, jadi pendengar yang baik bagi pendapat-pendapat anak Pak, supaya anak-anak itu bisa merasakan bahwa ceritanya itu didengar oleh orang tuanya. Dan juga tentunya di sini untuk para orang tua juga harus meningkatkan pengawasannya juga Pak kepada anak-anak, supaya kan anak adalah aset, supaya anak-anak bisa menjadi bagian dari Pak. Yang penting ya. Bagian yang penting ya. Nah, saya tertarik sekali dengan penekanan kata-kata tadi oleh Bu Anissa bahwa sebagai orang tua jadilah sahabat anak. Nah, sesibuk-sibuk apapun orang tua, paling tidak ada waktu untuk anak. Itu yang menjadi saya, dan benar ketika anak
sudah dekat dengan orang tua, apapun pasti dia akan cerita. Iya. Jangan sampai anak menutup diri terhadap kita orang tua, miris sekali. Nah, mudah-mudahan obrolan yang hanya 1 jam kurang lebih ini menjadi hal yang positif ya, terutama untuk para orang tua, dan syukur-syukur juga banyak kalangan pelajar yang menonton, bahwa sekali lagi pelajar adalah pengganti kami, tulang punggung keluarga, dan juga akan yang membesarkan bangsa negara ini adalah kalian nanti. Akhirnya seluruh kerabat kerja BTV mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, khususnya kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Berta, Ibu Anissa, dan tentunya ucapkan terima kasih juga kita ucapkan kepada keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Rejang Lebong. Tetap semangat ya dalam menjalankan tugas mulia ini, dan mudah-mudahan ada hal positif dan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong pada khususnya akan menurun di tahun-tahun berikutnya. Amin. Dan akhirnya saya Novi Aryansa Unculin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.